sekarang kita udah sampai di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di Purwokerto, Banyumas. Bersama saya Itang Setiawan, A1C013054, dan teman saya. Halo, jumpa lagi bersama saya Andika Esa Laksono, A1C013044. Bersama saya Brian Omar Hakim, A1C013038. Hai, ada saya Irnan Julianto, H1C013004. Dan terakhir saya Gus Ismabila, H1C013009. Sekarang kita berada di pintu masuk dari Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman sendiri. Karena ada tulisan Sugeng Rawi yang artinya selamat datang. Mari masuk. Nah, oke, untuk pertama ini kita lihat ada riwayat hidupnya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman itu lahir di Desa Rembang, Kabupaten Purbalingga pada tahun 1916. Nah, Jenderal Sudirman itu punya banyak pangkat militer, karir militernya pun juga banyak sekali. Kemudian dia juga dapat bintang, diantaranya itu ada bintang Republik Indonesia Utama, bintang Mahaputra Utama, dan yang terakhir bintang Surya Wisesa. Itu persembahan Angkatan Perang tahun 1946. Nah, untuk berikutnya kita lihat nih ada beberapa diorama di museum ini. Oke guys, teman-teman semuanya, sekarang kita lihat diorama pertama dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi di sini ada tempat Jenderal Sudirman itu menimba ilmu pertama kalinya di TK Aisyah Cilacap. Tulisannya ya, di Cilacap, belum mengenal EYD, udah zaman dulu banget berarti. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, menanjaki karir di bidang pendidikan, Jenderal Sudirman masuk sekolah pendidikan guru sekolah lanjutan, pertama di Cilacap juga. Jadi Panglima Besar Sudirman ini karir pendidikannya itu emang dari kecil itu emang udah di Cilacap. Selanjutnya, ini adalah diorama gambaran tentang inspeksi Jenderal Sudirman terhadap anggota TNI untuk mengawal pemulangan tentara Jepang pada April 1946. Jadi bisa dilihat sendiri ini Jenderal Sudirmannya sedang melakukan inspeksi, ya pemeriksaan gitulah, cek. Nah, ini saat ada di Borobudur, lagi-lagi Jenderal Sudirman rajin melakukan inspeksi terhadap bawahan-bawahnya agar bawahan-bawahnya itu bisa teratur dan tertib. Dan hasilnya bisa kita lihat sendiri, sekarang kita sudah bisa merdeka. Oke, lanjut. Ini dia saat Jenderal Sudirman melakukan penaburan karangan bunga di Tugu Pahlawan Kemerdekaan di Blitar, Desember 1946. Ya, itu Jenderal Sudirman ditemani oleh pasukannya sedang melakukan penaburan karangan bunga untuk menghormati leluhur kita. Lanjut. Ya, selanjutnya di sini Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba di Yogyakarta dan langsung ditemui oleh Pak Presiden Soekarno pada tanggal 29 Juli 1949. Pada tanggal ini Belanda sudah bersih ditarik dari Yogyakarta setelah seminggu lamanya mengatakan pengunduran dirinya. Kemudian pada pemilihan ini Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang mendampingi Presiden Soekarno untuk menemui Douwe Dekker dari Belanda. Kemudian di sini Bung Karno sedang melantik Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai pucuk pimpinan Angkatan Perang RI pada tanggal 15 Januari 1947 di Yogyakarta. Dan di sini Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang bertatap muka dengan Komandan Udara Halim Perdana Kusuma pada Juli 1947. Setelah perundingan antara Menteri Susanto dan Supomo, Kolonel Bambang Supomo dan Kapten Suparjo, pertemuan ini adalah pertemuan terakhir antara Pak Dirman dengan Menteri Supomo pada tanggal 12 Januari 1949. Seperti dapat lihat gambarnya. Pada pertemuan kali ini, di sini Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan para panglima divisi sedang menghadap Kepala Presiden pada tanggal 27 Desember 1947.
Baik, salah satu strategi perang dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang paling terkenal adalah strategi perang gerilyanya. Salah satunya ini, setelah melakukan perang gerilya dari satu daerah ke daerah lain, akhirnya Panglima Besar Jenderal Sudirman menuju Yogyakarta karena pada saat itu terdapat agresi besar-besaran dari Belanda di kota Yogyakarta. Next, selanjutnya sebelum mencapai Yogyakarta, Panglima Besar Jenderal Sudirman dijemput terlebih dahulu oleh Pak Harto yang pada saat itu menjabat sebagai Letnan Kolonel. Di sini Pak Harto menjelaskan situasi dari kota Yogyakarta sendiri pada saat itu. Next. Berikutnya ada Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan inspeksi dengan kuda. Sini bersama para prajuritnya. Next. Nah, Panglima Besar Jenderal Sudirman sendiri merupakan tokoh yang sangat sosial gitu. Jadi sangat gampang dekat dengan masyarakat. Ini salah satu contohnya pada saat Panglima Besar Jenderal Sudirman berada di tengah-tengah masyarakat dan para pengawalnya. Next. Panglima Besar Jenderal Sudirman juga terkenal sebagai tokoh yang sangat taat kepada agamanya. Dia terkenal sebagai sang mubalik. Nah, ini contohnya pada saat Pak Dirman memimpin pasukannya sedang menunaikan sholat Idul Adha di Jakarta. Terima kasih. Ini adalah Panglima Jenderal Sudirman yang disambut oleh Bapak Wakil Presiden Bapak Muhammad Hatta. Ini kita bisa lihat yang pakai ini baju putih. Ini adalah Bapak Muhammad Hatta. Dan ini adalah Bapak Panglima Jenderal Sudirman oleh sebagai baju khasnya ya. Yuk lanjut. Nah, ini adalah Panglima Jenderal Sudirman saat kembali ke Yogyakarta setelah dari istana pada tanggal 8 Juli 1949. Yuk lanjut lagi. Nah, ini kita lihat deh, ini kayak seperti suasana di hutan. Ini adalah ketika Panglima Jenderal Sudirman sedang memimpin gerilya begitu dalam keadaan sakit seperti slogannya, meskipun badannya yang sakit tetapi namanya tidak akan sakit. Itulah moto dari Bapak Jenderal Sudirman. Lanjut. Ini adalah Bapak Panglima ketika didampingi oleh Letkol Soeharto. Ini yang menjemput adalah Bapak Kolonel Suhut pada tanggal pada bulan Juli 1949. Kita bisa tahu itu Bapak Panglima, yang mendampingi ini adalah Bapak Letkol Soeharto, yang sedang menjemput itu adalah Bapak Suhut. Next. Ini ketika bangsa Indonesia sedang berduka. Ini adalah detik-detik ketika Panglima Jenderal Sudirman meninggalkan kita. Kita bisa tahu di sini, ini adalah upacara pada tanggal 30 Januari 1950. Next. Nah, ini ketika setelah sampai di Taman Pemakaman pada tanggal 30 Januari 1950, Bapak Panglima Jenderal Sudirman berada di tempat peristirahatan. Terima kasih, itulah tadi kisah-kisah dari Bapak Panglima Jenderal Sudirman. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.